tamat SMA adalah lowongan pekerjaan waktu itu di Denpasar. Jadi seorang supir, menjadi supir pribadinya salah satu anggota dewan di sana. Karena saya punya cita-cita yang lebih besar, akhirnya saya mencoba peluang yang lain, bangun usaha event organizer, belajar buka usaha properti, lanjut ke konstruksi, saya mencoba peluang kuliner. Singaraja ini adalah pusat administrasi maupun perdagangan di Bali saat Dulunya, itu, yang paling maju lah. Kenapa nih sekarang berbanding terbalik lah dengan kondisi Bali Utara sekarang? Semua tokoh pun berpendapat ada ketimpangan. Jadi secara pemerataan pun lebih condong pembangunan di Bali Selatan. Cuma saya rasa ada sesuatu value dan peluang yang tidak difikirkan di Buleleng. Pada ngomongin Buleleng ini dibangun pariwisata gitu. Sudah jelas-jelas dari zaman prasejarah sudah menceritakan bahwa Buleleng itu dulu perdagangan, kota pendidikan, kota petarung. Pemimpin di Buleleng ini terlalu fokus kepada sektor pariwisatanya, tidak fokus pada potensi yang ada di Buleleng. Kalau kita main ke Buleleng bagian barat, itu pasti ada daerah yang fokus di perkebunan, peternakan, punya garis pantai terpanjang. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Narasumber spesial kita hari ini adalah Kadek Krisna Wikananda, pengusaha dan politisi muda asal Singaraja, Bali. Berawal dari kehidupan sederhana, bahkan pernah menjadi seorang driver, kini ia membangun berbagai bisnis di bidang properti, konstruksi, dan F&B. Di episode kali ini kita juga akan membahas mengenai perjalanan hidupnya, kiprah di dunia politik di usia muda, serta potensi besar di Bali Utara. This video is available on YouTube and Spotify. Let's go! Hai everyone, selamat datang di podcast Kadek Ayudia. Dan hari ini saya sudah bersama dengan anak muda hebat berusia 28 tahun, tapi sudah berdampak untuk Bali Utara. Beliau memulai karirnya dari sangat bawah ya teman-teman, dari driver hingga sekarang memiliki banyak bisnis. Ada bisnis properti, ada konstruksi, bahkan F&B. Sekarang kita juga berada di restoran beliau, yaitu The Banyan di pusat kota Singaraja. Tapi langsung aja kita ngobrol sama beliau ya teman-teman ya. Please welcome Kadek Krisna Wikananda. Om Swastiastu, Bli Krisna. Om Swastiastu. Terima kasih akhirnya sudah mau hadir. Dan juga dikasih tempat di kafenya dan restonya ini. Siap, sama-sama. Nah jadi sebenarnya saya tuh tahu Bli Krisna ini dari istrinya Bli. Karena kebetulan tuh sahabat saya dari kecil banget Bli. Dari kita SMP kalau nggak salah gitu. Nah terus akhirnya Kak Ayulita ini sering cerita dan kebetulan ternyata mertua saya yang tinggal di Singaraja ini tahu Bli Krisna. Oh. Gitu karena ketua kickboxing juga di Singaraja ya Bli ya. Jadi ketua kickboxing ya. Nah terus juga di usia 28 tahun itu banyak banget yang udah dijalanin kan. Bisnisnya juga udah menggurita. Terus sekarang juga ternyata masuk partai nih, masuk organisasi politik ya, Golkar gitu ya Bli ya. Tapi mungkin sebelum ngobrol terlalu dalam Bli, boleh nggak sih dikenalin ke kita cerita tentang backgroundnya mungkin, latar belakangnya? Boleh. Ya. Perkenalkan, nama saya Kadek Krisna Wikananda. Latar belakang saya lahir dan besar di Singaraja. Asal desa saya dari Kayu Putih, Banyumatis. Cuma memang sudah besarnya di Singaraja. Jadi kebetulan saya lahir di keluarga yang sangat sederhana. Di mana orang tua saya tinggal di rumah nenek pada saat itu. Oh, rumah nenek. Saya hidup di lingkungan Puri. Jadi keluarga besarnya ibu saya. Dan saya bersekolah di Singaraja, SD, SMP, SMA di Singaraja. Singkat cerita, tamat SMA, saya bekerja. Tapi sebelum bekerja itu saya punya cita-cita jadi seorang TNI. Wih. Jadi sempat juga lamar jadi seorang TNI, tidak berjodoh, tak lulus. Akhirnya balik lagi ke Singaraja. Nah, seminggu di Singaraja tuh bingung. Selain bingung, nggak enak juga mau ngapain. Tapi sejak SMA itu saya udah
memanfaatkan skill ibu sih untuk berjualan ibu dibuat produksi nasinya. Ibu itu kebetulan pintar masak. Pintar masak, terus bantuin jualan gitu. Jadi ibu saya minta tolong buat produk nasi jinggonya. Saya jadi marketingnya gitu. Keren. Saya tawarin ke warung-warung, saya titip di sana gitu, dan ya hasilnya saya bisa punya motor waktu itu. Tamat SMA, saya coba mewujudkan cita-cita jadi seorang TNI, tapi nggak lulus. Terus balik lagi seminggu di Singaraja, nggak enak, tinggal di Singaraja kan gitu, minta makan sama ibu tuh kok berat rasanya gitu. Udah selesai sekolah gitu. Di nanya ke teman-teman, nah kebetulan teman-teman saya itu lebih banyak orang yang udah lebih tua gitu, dari kalangan maklar, preman gitu. Akhirnya adalah lowongan pekerjaan waktu itu di Denpasar, jadi seorang supir. Saya bekerja di Denpasar, kebetulan kerjanya di DPRD Provinsi Bali, menjadi supir pribadinya salah satu anggota dewan di sana. Singkat ceritanya, karena saya punya cita-cita yang lebih besar, akhirnya saya mencoba peluang yang lain. Bekerja di salah satu perusahaan jasa industri event waktu itu. IO ya? Ya, saya kerja di IO. Hasil dari kerja saya terus coba bangun usaha event organizer. Terus dari event organizer saya coba belajar buka usaha properti karena pergaulan saya dulu sama maklar-maklar, jadi saya rasa saya punya relasi gitu. Jadi dari properti itu lanjut ke konstruksi, karena di konstruksi saya punya tukang-tukang. Dari konstruksi saya mencoba peluang kuliner, yang dimana melanjutkan zaman-zaman SMA itu jualan nasi jinggo, kayak cocok nih kalau coba di bisnis warung kecil-kecilan. Itu sih singkat ceritanya latar belakang perjalanan proses. Keren deh, Bli. Saya pas melihat backgroundnya Bli ya, saya langsung tertegun sama latar belakang pendidikannya Bli. Lulus SMA, tapi bisa membuat bisnis gurita di Singaraja, pembangunan di Singaraja juga, terus juga sekarang masuk Golkar. Itu tuh apa yang Bli lakukan gitu? Apakah memang secara pribadi juga senang giat belajar kah, atau giat mencari link kah, atau gimana sih? Coba dong sharing kita. Jadi biasanya kan latar belakang seorang pengusaha, kalau bukan lulusan ekonomi atau memang orang tuanya sudah punya bisnis kan biasanya. Tapi karena saya punya cita-cita yang besar, dan saya rasa hanya jadi seorang pengusaha bisa merubah hidup saya menjadi lebih baik lagi. Jadi pertama kali itu ya saya berusaha memiliki tujuan dulu. Saya buat visi, saya punya cita-cita menjadi orang yang lebih dari sebelumnya. Songkare dengan circle pertemanan, dan saya berusaha coba nanya gimana caranya jadi seorang pengusaha. Selain saya bertanya kepada senior-senior yang sudah berpengalaman, saya coba juga baca-baca di Google. Saya coba juga tutorial di YouTube seperti apa gitu. Jadi menjadi seorang pengusaha itu tidak semata-mata harus punya modal finansial yang besar. Tapi saya rasa dengan kita punya networking, pertemanan yang banyak, jadi kita bisa memulai start awalnya dengan contoh menjualkan produk seseorang. Jadi kita belajar menjadi seorang pemasar dulu sebelum menjadi seorang produsen gitu. Dari sana kita bisa mengumpulkan modal, atau kita bisa mendapatkan kepercayaan dari pemodal, bisalah membangun bisnis yang kecil-kecilan ini gitu. Keren, nggak kecil-kecilan teman-teman. Ini luas banget nih, nanti kita shoot ya. Lokasinya ini pusat kota Singaraja banget loh teman-teman. Kayaknya di orang Singaraja nggak ada yang tahu, nggak ada yang nggak tahu Banyan ini deh.
Pasti semua orang tahu ya. Astagfirullah ya, semoga ya gitu. Keren. Berarti memang bermodalkan tekad yang kuat, bermodalkan link, keberanian juga ya beliau. Iya. Dan juga experience sendiri ya ternyata beliau. Ya tentunya dari gitu experience seseorang, orang lain, kita dengar gitu. Modal saya dulu bermodalkan restu orang tua, doa orang tua, tekad, dan saya konsisten mendengar dan mencoba, akhirnya ya ketemu juga jalan itu. Tentunya kan nggak gampang. Iya. Nah, sebelum saya nanya soal Bali Utara nih, Bli, ada nggak sih tokoh atau sosok di dalam kehidupannya Bli yang menjadi panutan atau apa ya, kayak pingin diikutin gitu? Ada nggak sih? Tokoh apa nih? Apapun saya, mungkin orang yang berpengaruh atau pingin diikutin lah gitu. Ada nggak sih? Banyak. Yang pertama itu adalah almarhum paman saya. Almarhum paman. Almarhum paman saya itu, kalau boleh saya sebut namanya, beliau namanya Ibu Gusti Bagus Made Harnaya. Beliau adalah seorang lawyer dan beliau adalah orang yang paling berjasa selain orang tua saya. Karena tanpa beliau mungkin saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya di bangku SMP dan SMA waktu itu. Karena kan, jadi saya izin bercerita juga. Masa kecil saya, zaman saya SMP, orang tua saya berpisah. Jadi bapak ibu saya berpisah dengan kondisi ekonomi yang kurang bagus. Jadi saya ikut ibu, dimana ibu juga cuma punya kemampuan. Ibu tuh selalu bilang ibu cuma punya tenaga gitu. Ibu cuma bisa bantu sana sini, nyuciin bajunya ini, masakin ini gitu. Terus jualan baju, minjem barangan temen gitu, jual baju di tetangga-tetangga gitu. Jadi untuk makan aja kayak kan kurang ya gitu. Saya hidup sama kakak waktu itu kan, ada nenek juga. Ya syukurnya ibu punya kakak. Jadi kakak saya itu menikah sama paman saya almarhum ini. Kakak ibu saya ini menikah sama paman almarhum. Jadi beliau yang secara tidak langsung mengangkat saya sebagai seorang anak. Ya tidak legal tapi gitu. Jadi beliau sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri, bahkan anak-anaknya beliau juga menganggap saya sebagai adiknya gitu. Jadi ceritanya itu kalau beliau datang dari Lombok, karena beliau kan tinggalnya di Lombok. Jadi kalau beliau datang ke Bali itu kita kayak perbaikan gizi gitu. Makanannya baru enak. Terus dapat uang jajan gitu. Kalau masalah saya bayar sekolah, kebutuhan sekolah kan sudah beliau yang tanggung. Gitu sih. Jadi tokoh yang paling saya hormati dari gaya bicaranya, ketegasannya ya beliau, dan sosialnya. Terus kedua juga kalau dari ketokohan ya tentunya orang yang saya tidak bisa lupakan juga sampai saya ada di titik ini, Bapak Kresna Budi, Ide Gede Komang Kresna Budi. Beliau adalah seorang pengusaha. Jadi beliau tuh usahanya pengepul apa namanya? Dagang buah ya. Dagang buah. Jadi beliau tinggalnya di Lili Gundi. Lili Gundi itu mungkin Mbak Kadek tahu ya, di daerah kota dekat sama Tugu Singa. Jadi di sana kan udah jelas nggak ada kebun gitu. Tapi beliau jadi bisa jadi supplier buah gitu. Beliau bisa jual buah ke Lombok, beliau deketin petani-petani kan hebat gitu. Terus selain itu beliau juga pernah fokus di usaha ternak, banyak lah usaha-usaha beliau. Dan beliau sekarang juga aktif di politik dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Dari beliau saya banyak belajar bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, bertanggung jawab terhadap apa yang diinginkan masyarakat. Dari beliau saya banyak belajar. Kalau tokoh muda,
Tentunya Bapak Agung Bagus Praktisa Linggih. Jadi beliau adalah sosok tokoh muda Bali yang banyak mengajarkan saya tentang bagaimana cara berkomunikasi, tentang bagaimana caranya berstrategi bisnis gitu. Kalau tadi tokoh Pak Kresna Budi mengajarkan bisnis konvensionalnya, kalau beliau Pak Agung Bagus Praktisa Linggih mengajarkan bisnis modernnya. Kebetulan kan beliau ketua HIPMI Bali. Jadi kalau ngobrol sama beliau itu serasa banyak solusi yang saya dapetin gitu. Keren. Berarti memang lengkap tokoh-tokoh yang berpengaruh. Masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang saya gemarin gitu. Beli, saya akan masuk ke isu-isu Bali Utara nih, Beli. Kan soalnya saya lihat Beli banyak menyuarakan nih tentang ya Singaraja, Buleleng, Bali Utara gitu lah ya. Kalau misalnya ya, kalau kita lihat ke belakang gitu ya Beli ya, Singaraja ini kan sebenarnya salah satu kota yang paling pusat kota di Sunda kecil ya Beli ya. Betul. Di Lombok, di Nusa Tenggara, di Timur gitu. Nah, which berarti Singaraja ini adalah pusat administrasi maupun perdagangan di Bali saat dulunya, itu, gitu ya, yang paling maju lah. Nah, kenapa nih sekarang itu tuh berbanding terbalik lah dengan kondisi Bali Utara sekarang, di mana mungkin pusatnya itu di Bali Selatan dan Bali Utara ini mulai tertinggal gitu ya. Nah, mungkin dari itu dulu deh Beli. Menurut Beli sendiri, gimana akhirnya bisa jadi terbalik gitu kondisi Bali Utara sekarang? Ya tentunya kan pasti karena ada kepentingan-kepentingan dan situasi pada saat itu yang kita sendiri pun mungkin belum lahir ya pada saat itu. Tapi melihat pembangunan Bali sekarang kan selalu semua tokoh pun berpendapat ada ketimpangan. Jadi secara pemerataan pun lebih condong pembangunan di Bali Selatan. Cuma saya rasa ada sesuatu value dan peluang yang tidak difikirkan di Buleleng. Jadi kalau kita paksakan, jadi kebanyakan para tokoh, semua tokoh politik, bisnis, semua pada ngomongin Buleleng ini dibangun pariwisata gitu. Sedangkan sudah jelas-jelas dari zaman prasejarah sudah menceritakan bahwa Buleleng itu dulu ya tadi disebut ada perdagangan, terus ada pendidikan gitu, dan Buleleng sampai saat ini kan masih menjadi kota pendidikan. Bahkan dipleset-plesetkan menjadi kota petarung gitu. Sebenarnya kalau pemerintah fokus saja kepada kota pendidikannya, saya rasa PAD Buleleng pasti akan bertambah. Dari periode ke periode saya pelajari gitu. Pemimpin di Buleleng ini terlalu fokus kepada sektor pariwisatanya. Tidak fokus pada potensi yang ada di Buleleng. Yang padahal itu memang terkenal di Buleleng kan? Padahal ya terkenal di Buleleng. Contoh, kalau kita main ke Buleleng bagian barat, itu pasti ada daerah yang fokus di perkebunan, fokus di peternakan. Terus Buleleng ini potensinya apa lagi? Punya garis pantai terpanjang, jadi peluang baharinya kan bisa kita manfaatkan. Contoh membangun kelompok-kelompok nelayan, kelompok-kelompok ternak, kelompok-kelompok pertanian, petani-petani yang memang punya kebun, yang memang punya sawah. Itu memang harus difokusin, digarap benar, jangan melihat yang besar dulu gitu, tapi yang kecil-kecil ini kan kita harus fokusin gitu. Dan kenapa saya singgung pendidikannya? Contoh kalau kayak di luar negeri itu, kalau nggak salah ada universitas di tengah-tengah perkebunan anggur apa kalau nggak salah namanya. Itu kan bisa menjadi peluang pariwisata domestik gitu. Kalau Bali Selatan itu kan selalu fokusnya ngomongin international tourism gitu. Tapi kan domestiknya ini kadang-kadang kan kita perlu fokusin juga ya. Dan padahal potensi tentunya besar juga ya. Mungkin Mbak Kadek banyak punya teman-teman di luar Bali, pasti banyak yang pernah bercerita bahwa kalau aku tuh pernah jalan ke Bali loh zaman-zaman study tour gitu. Nah kalau ada fasilitas-fasilitas yang disiapkan sama pemerintah ataupun pemerintah punya networking untuk menggandeng investor membangun sesuatu di Buleleng, saya rasa nggak berat. Karena
percuma kalau kita ngomongin infrastruktur gitu, karena kan pemerintah Bali juga harus bagi kue kan. Sedangkan pendapatan lebih besar di selatan. Di selatan, 40% ya. Sama lah kayak Kang Deddy bilang, dari pendapatan pajak kendaraan seharusnya kita sudah bisa prioritaskan perbaikan jalan gitu. Dari PHR gitu, pendapatan hotel dan restoran kita fokus ke fasilitas yang menunjang pariwisata gitu. Sedangkan di Bali ini kan masih ya belum ada yang terfokuskan ya menurut saya gitu. Jadi percuma juga kalau kita ngomongin pariwisata gitu, difokusin di Buleleng, sedangkan walaupun potensi Buleleng menurut saya sebagai orang Buleleng lebih bagus daripada selatan. Oh ya, gimana tuh potensinya? Buleleng punya pasir putih. Kalau Mbak Kade main ke daerah Pejarakan, Buleleng punya pasir putih. Buleleng punya danau. Punya semua ya? Iya kan? Buleleng punya air terjun. Kalau panas di kota main ke daerah Danau Buyan atau Munduk, udah adem rasanya kan? Kalau bosan sama danau, kita main ke Pejarakan, ketemu pasir putih. Ya. Tapi kan ya mungkin namanya juga tamu baru datang mendarat di bandara, disambut sama guide kan malas juga tuh guide kalau infrastrukturnya gak benar bawa ke Buleleng kan. Jadi banyak hal yang perlu kita fokusin gitu. Jangan selalu ngomongin yang gede-gede dulu deh, tapi yang kecil dulu deh. Jadi maksud beli kayak kan sebenarnya masalah akses berarti ya untuk ke Bali Utara saat ini gitu ya. Tapi kita jangan fokus di situ terus gitu maksudnya beli ya. Karena punya nilai tersendiri Buleleng ini dari sektor yang Beli tadi sebutkan. Kalau ngomongin akses juga infrastruktur, memang kan banyak isu yang bilang kalau kita dari Denpasar ke Buleleng tuh jauh, bener nggak? Iya. Tapi kan sekarang udah, saya berterima kasih sama Pak Gubernur Bali, Pak Koster sudah memperjuangkan shortcut itu dan dibangun, tapi kan belum dirasakan. Tapi kalau kita ngomong Jakarta Bandung, jaraknya 150 km dibandingkan Bali dan Denpasar Buleleng kan cuma 90 km. Iya. Tapi dari Jakarta Bandung bisa jarak tempuhnya 1 jaman ya. Nggak terasa juga. Nggak terasa juga. Tapi kalau dari Buleleng udah ada shortcut masih kerasa juga itu. Masih kerasa juga. Iya kan? Masih berat juga sih ke sini. Maka dari itu menurut saya perlu pembangunan yang berbasis urgensi gitu, bukan membangun yang sudah baik menjadi lebih baik, tapi membangun yang rusak dibuat jadi lebih baik gitu sih menurut saya. Oke, kalau misalnya menurut Beli sendiri kan sekarang udah dibangun shortcut juga ya, berarti sudah sangat membantu ya Beli ya. Menurut Beli gimana? Apakah masih ada yang bisa dimaksimalkan? Kalau saya balik tanya deh, menurut Mbak Kade nih, Mbak Kade kan stay di Jakarta kan? Saya ya? Jakarta. Pulang ke Bali, ya kan? Daratnya di Bandara Ngurah Rai kan, dari ujung Bali nih ke ujung Bali gitu. Gimana perasaannya, makin cepatnya atau makin dekat? Lebih baik, jauh lebih baik sih dibandingin yang dulu kan? Sebenarnya. Tapi kan tetap bahasanya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya tanya ke teman-teman saya yang ada di Denpasar pun, oh jauh lebih baik gitu. Tapi kan yang dibutuhkan masyarakat jauh lebih cepat. Iya sih. Kalau seandainya infrastruktur infrastrukturnya dibangun lebih cepat, saya rasa masyarakat di Buleleng akan lebih memilih tinggal di Buleleng daripada di Denpasar. Kos di Denpasar. Oh iya ya, sekarang banyak fenomena di Denpasar juga ya, anak muda Buleleng atau warga kita kan penduduk terbesar, hampir 75% gitu. Ini omong-omong ya, hampir 75% penduduk Buleleng lebih banyak yang bekerja di Bali Selatan, bahkan lebih banyak yang kerja di luar negeri. Udah jelas masalahnya. Masalahnya udah jelas gitu. Bahwa kita penduduk yang terbesar. Kalau ngomongin politik, kita jadi barometer politik. Gubernurnya harus orang Buleleng. Karena pemilih terbesar. Tapi kenapa gini? Gimana? Saya penasaran deh Beli, kan kalau misalnya kita lihat data ya, tingkat kemiskinan di Buleleng itu 5,30%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Bali, sekitar 4% lah gitu. Berarti memang ketimpangan itu memang karena infrastruktur kah, atau karena peluang kerja kah, atau karena akses? Menurut Beli sendiri, ketimpangan kemiskinan di Bali Utara ini kan ya jauh lah. Kemiskinan itu kalau saya tanya Mbak Kade,
Sebelum melanjutkan videonya, kami ingin menyampaikan bahwa podcast Kadek Ayudia kini sudah bisa didengar di Spotify melalui podcast Kadek Ayudia, Ruang Jeda. Sekarang kami juga membuka membership untuk video eksklusif khusus member yang hadir setiap bulannya. Jika ingin bergabung, klik join di kolom komentar atau klik link membership di deskripsi. Analisanya dari daerahnya, pendapatan daerahnya apa pendapatan masyarakat? Lebih ke pendapatan daerah sih sebenarnya. Pendapatan daerahnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa hampir 75%, 75% Selatan ya. masyarakat kerjanya di luar Buleleng. Ngerti ya. Berarti kan satu masalah tuh, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaannya. Kenapa orang Buleleng lebih memilih kerja di Bali Selatan? Karena hasilnya jelas. Jauh ya beliau? Jauh lebih besar daripada Buleleng gitu. Oh. Ya kan, bahkan istri saya pun sering curhat tuh. Kalau aku kerja jadi di Tabanan aja gitu, TPP-nya jelas gitu. Kalau di Buleleng nggak ada TPP gitu. Aduh, malu juga saya tuh, gitu kan. Tapi ya kondisinya begini, mau gimana lagi? Kalau ngomongin infrastruktur, nyatanya sudah dibangun. Ya. Ya kan, shortcut kan. Shortcut itu. Dan sudah mulai ada perbaikan-perbaikan yang, tapi nyatanya tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi perlu mungkin pada saat sebelum membangun ya visibility study yang jelas, bisa benar-benar mengurangi jarak nggak ini kan? Iya. Jadi kalau dari pertanyaan Mbak Kadek tadi, saya rasa saya bisa jawab ya peluang lapangan pekerjaannya kurang, ya kan? Lapangan pekerjaan sangat minim, terus infrastrukturnya juga mungkin kurang. Kurang pembangunan, terus akses juga. Mau ngomongin akses ya akses apa di Buleleng? Iya. Ada gagasan bahwa akan ada bandara di utara gitu ya. Kalau misalnya Bli Krisna sendiri melihat peluang ini tuh gimana? Kalau bandara sih saya berharap sih itu bukan dijadikan jadi janji manis politikus saja. Jadi kalau kita ngomongin Ngurah Rai, airport itu kan runway-nya kok single runway ya. Jadi itu bayangin kalau misalkan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ada Bandara Ngurah Rai sudah nggak bisa nampung wisatawan lagi, gimana lagi tuh Pak? Jadi kan urgensi bahwa Bandara Bali Utara ini harus dibangun. Bukan hanya di Buleleng, entah di mana, harus ada bandara lagi kan? Karena di Bandara Ngurah Rai kan udah nggak bisa dibangun lagi katanya. Udah full ya? Mau dibangun kemana coba? Udah nggak bisa. Iya kan? Mau pembebasan lahan di sana harganya nggak masuk akal. Kecuali lautnya di reklamasi, ya bisa jadi Kuta hilang dong. Tapi ada gagasan bahwa akan ada reklamasi di Bali Utara ya Beli ya. Jadi dibangun reklamasi untuk membangun bandara itu. Gimana sih, benar nggak sih Beli itu? Apakah memang sudah jalan? Ya kalau saya dari informasi berita ya ada yang mengatakan bahwa bandaranya akan dibangun di atas laut. Ada yang bilang di darat. Ada yang bilang mungkin nanti ada berita di udara mungkin dibangun bandara ya. Tapi kan saya rasa harapan saya ini bukan menjadi janji manis politikus saja gitu. Saya juga kurang tahu, Pak Prabowo sudah berjanji ketika beliau menang pasti akan Bandara Bali Utara itu dibangun. Saya rasa kalau Bandara Bali Utara dibangun, saya yakin peluang lapangan pekerjaan kan pasti akan lebih banyak lagi. Ya kita doakan saja biar pembangunannya cepat segera terlaksana. Nah Bli, kalau misalnya selama puluhan tahun kan memang pembangunan terfokus di selatan ya Bli ya? Di selatan ya, entahlah itu tol, bandara, sampai pusat wisata lah ya. Nah menurut Bli itu ketimpangan ini memang sengaja dibentuk atau memang natural? Karena dulu kan ini lebih maju dibandingkan selatan gitu. Iya, ini pertanyaannya bagus banget ini. Saya harus berpikir dulu untuk menjawabnya. Lebih natural atau sengaja gitu. Saya rasa sih
natural mungkin ya, karena kenapa saya bilang natural, mungkin saja Bali Utara atau pemimpinnya atau apalah itu kurang fokus atau kurang perhatian terhadap daerah tersebut. Contoh deh, kalau kita ngomongin Jawa Barat sekarang, itu kan merata pembangunan jalannya. Tanpa kita harus ke Jabar pun lihat di TikTok udah merata. Jadi pembangunan itu kan harus dirasakan oleh masyarakatnya. Kalau pembangunannya dirasakan, saya rasa masyarakat yang akan menggaungkan gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi natural atau disengaja, saya rasa sih. Toh juga sekarang ngomongin Bali Selatan, macetnya minta ampun. Macet banget, iya. Secara logika nih, kita anak muda ya, kita sama-sama anak muda ya Mbak ya. Jadi kayak apa dong yang dibangun di Bali Selatan gitu? Ya kan? Pertanyaan ini pemerintahnya atau swasta ya? Kalau swastanya kan pasti banyak pembangunan ini gitu. Kalau pemerintahnya apa dong? Kalau misalkan pemerintah banyak membangun, tentunya kan pasti otomatis mengurangi kemacetan. Berarti kemana menurut Beli? Pembangunannya kemana nih? Pembangunan kan dari program-program yang saya baca, ada pembangunan tol Melalui Tani, ada shortcut sekarang yang sudah dibangun, ada pembangunan sentral PKB, dan ada beberapa yang itu kan baru rencana yang realisasi, kan ada yang di shortcut sekarang. Gitu. Cuma kan saya rasa pembangunan itu harus yang berdampak bagi masyarakat. Contoh tadi Jabar gitu. Kita ngomongin Jawa Barat. Rasain kan. Masyarakat ya. Kita sebagai masyarakat lihat di sosial media, masyarakatnya banyak berterima kasih kan. Jalannya tebel gitu. Tebelnya over lagi kan gitu. Jadi saya rasa 10 tahun menjabat atau 2 periode, saya rasa nggak bolong-bolong kayaknya jalannya kan gitu. Itu harapan saya ke depan, ada pembangunan-pembangunan di Bali yang harus dirasakan untuk masyarakat. Gitu. Jadi seharusnya pemimpin itu ada suatu plan yang terfokus gitu. Contoh kita ngomongin ada 9 kabupaten ya di Bali. Buleleng gitu. Kalau mau ngomongin pembangunan di 1 tahun menjabat, kita ngomongin Buleleng, apa yang perlu diperbaiki. Jembrane, apa yang perlu diperbaiki. Gianyar, apa yang perlu diperbaiki. Ini bukan saya ngomong kayak gini ada cita-cita jadi gubernur gitu, tapi kalau ada jalan ya boleh juga gitu. Gianyar gitu, apa yang dibangun. Ini kan apalagi sekarang kan bupatinya, gubernurnya kan satu jalur. Saya ada dong diskusi khusus ngomongin apa nih masalah-masalah di setiap kabupaten yang harus kita jadikan urgensi pembangunan gitu. Benar. Saya rasa contoh desa A dan desa B. Di desa A jalannya rusak, di desa B ya desanya banjir. Menurut Mbak Kadek, mana yang perlu diperbaiki lebih dulu? Banjir mungkin. Banjir, karena kan sangat berdampak bagi masyarakat. Tapi kalau desa B, desa A yang perlu diperbaiki, nggak selesai-selesai masalahnya kan? Itu yang saya maksud urgensi. Kalau banjirnya dulu kita atasi, masyarakat satu aman, yang kecil gampang jadi kita perbaiki. Beli. Ngomongin soal banjir nih, mungkin agak sensitif nih isu ini di masyarakat Bali sekarang ya. Kok kayaknya banjir di Bali ini nggak berhenti-berhenti ya Beli ya? Di selatan kah atau mungkin di utara? Kayaknya nggak berhenti-berhenti nih banjir. Kalau menurut Beli sendiri, sudut pandang Beli tentang isu sosial ini tuh gimana sih? Fenomena banjir ini gimana sih? Banjir ini kan isunya kalau di Buleleng kan baru kemarin aja nih kita ngomongin banjir bandang ya Beli. Banjir bandang. Mungkin kurang ketegasan suatu aturan yang memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Contoh pembangunan villa itu. Tapi enggak mesti itu sih sebenarnya Pak Kande. Dulu kalau saya ini kan kebetulan sering diskusi sama beberapa tokoh-tokoh masyarakat, dan saya kebetulan juga sempat hadir juga pada saat bencana di
Banjar itu pasca bencana ya namanya. Jadi dulu ceritanya di desa itu banyak masyarakat yang aktivitinya itu ngambil batu sama ngambil pasir di kali. Oke. Iya kan? Secara tidak langsung dari aktiviti itu kalinya kan udah pasti dinormalisasi. Karena kan pasirnya diambil. Iya, iya. Nah, sekarang di zaman yang sudah maju ini mulai ada aktiviti yang beralih nih. Jadi awalnya masyarakat yang kerja jadi kuli di sungai, ngambil pasir, ngambil batu, sekarang udah pada kerja, ada yang di luar negeri, ada yang jadi pegawai negeri, pekerja swasta, ada yang mungkin di mana gitu. Jadi kan ini udah ditinggalin. Oke. Jadi secara tidak langsung kali itu kan tidak dinormalisasi lagi, ya kan? Jadi perlu perhatian untuk ya terhadap kali, entah itu normalisasi, terus pembangunan senderan kali gitu. Kalau Mbak Kadek coba deh Mbak Kadek main ke Banjar, itu udah dari zaman kapan gitu kata masyarakat di sana, itu senderan sungai itu nggak ada, masih kayak zaman dulu Zaman gitu. dulu ya. Dinding sungainya itu tanah gitu. Jadi kan bisa jadi bukan karena pembangunan aja gitu, bisa jadi karena pendangkalan sungai. Pendangkalan sungainya. Jadi kan naik ke airnya gitu. Iya, iya. Bisa jadi seperti itu. Dan itu menurut saya harus diatasi. Itu kan baru ngomongin apa namanya Banjar, belum lagi yang lain-lain kalau kita ngomongin Buleleng. Di Banyuning deh, di Jalan Pulau Seribu gitu. Di Jalan Pulau Seribu itu sampai sekarang nggak dibangun itu drainase airnya, nggak ada got. Iya. Jalan ada gitu, tapi gotnya nggak ada. Secara tidak langsung kan jalannya rusak terus. Makanya coba saya kasih pilihan, kalau lebih baik gotnya dulu dibangun apa jalannya dulu dibangun? Ya gotnya dulu harusnya ya. Biar ada jalan airnya dulu. Kalau airnya nggak ada jalan kan jalannya hanyut juga jadi. Iya. Itu sih maksudnya harus ada pembangunan yang benar. Berarti memang pemerintah sendiri belum fokus ke sana ya, Beli? Maksudnya mengabaikan lingkungan ini sendiri ya? Saya yakin sih pemerintah pasti fokus terhadap pembangunan. Tapi kan berbicara anggaran mungkin, atau berbicara skala prioritas politik mungkin, atau bagaimana kan saya tidak paham. Itu. Menarik, Blit. Kalau yang begitu kan saya sulit juga kalau buat statement di sini. Tadi Blit sempat statement bahwa penduduk Bali Utara sebenarnya kan sangat berpengaruh apalagi untuk politik ya. Kenapa selama puluhan tahun Singaraja deh, kita ngomongin Singaraja, rasanya masih tidak berkembang segitunya gitu, Blit? Maksudnya kayak suami saya bilang kayaknya dari dulu sampai sekarang ya sama aja gitu. Di sini ya kayak gini aja gitu. Apa sih yang menyebabkan Bali Utara tuh nggak grow-nya nggak secepat Bali Selatan? Mungkin apakah anggaran kah, atau fokus politik kah? Kalau yang Beli lihat sebagai masyarakat atau sebagai warga Buleleng tuh kenapa sih, Beli? Kalau kita ngomongin kenapa Buleleng dari dulu stuck gitu-gitu aja. Sebenarnya kalau saya lihat tahun ke tahun gitu, mungkin suaminya pun ada rasa-rasa perubahan yang ada di Buleleng. Contohnya sekarang Buleleng udah ada ASKO gitu. Ya kan? Sudah ada McD, sudah ada KFC, gitu. Sudah ada gacoan, ada Gramedia semuanya. Ya kan? Tapi kenapa masih begitu-begitu aja kan? Karena bukan hanya soal pembangunan atau apa yang dibangun di Singaraja menurut saya, tapi lebih ke infrastrukturnya. Kalau ada gacoan, ada apa, ada mall di sini, jalan menuju mallnya rusak kan, berat juga. Tentunya kenapa jalan itu bisa dibangun dan kenapa jalan itu bisa diperbaiki, pasti ada anggarannya. Kenapa anggaran itu bisa keluar, pasti ada prioritas dari pemangku kebijakan tersebut. Nah, kalau itu lebih ke ranah eksekutifnya. Gitu ya. Jadi saya rasa Buleleng ini bisa maju ketika
kita masyarakat sama-sama kompak menggaungkan suatu perubahan. Jadi kompak juga menganalisa apa yang menjadi potensi sebenarnya di Buleleng ini. Kebanyakan masyarakat di Buleleng ini kan pekerjaannya menjadi seorang pegawai negeri, Iya, betul. mayoritas. Terus kedua, kebanyakan pekerja swasta. Terus sisanya mungkin ada yang jadi pedagang. Terus Mbak Kadek sendiri, kenapa memilih kerja di Jakarta? Karena penghasilannya kan lebih besar. Iya. Betul kan? Selain dapat peluang juga di sana. Iya. Jadi kalau ada saja pengusaha-pengusaha yang memang punya tekad dan niat yang sama dan sefrekuensi sama pemimpinnya, saya rasa banyak kok yang akan membangun di Singaraja. Contoh kan sekarang Haji Krisna Raffi Ahmad lagi bangun sesuatu di Buleleng, dan itu saya rasa akan menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Buleleng. Jadi kalau ada lapangan pekerjaan untuk masyarakat Buleleng, secara tidak langsung PAD pasti bertambah. Kalau PAD-nya bertambah, saya rasa pembangunannya pasti akan signifikan. Ini kan dari dulu tahun ke tahun masalah Buleleng itu sebenarnya di PAD aja Mbak Ade. Di PAD-nya ya? Iya, pendapatan anggaran daerahnya. Kenapa Bali Selatan itu bisa pesat gitu? Dan pendapatan anggaran daerahnya sampai triliunan, dan sedangkan Buleleng kabupaten terluas itu cuma 600 miliar pendapatannya. Setahun ya, Bu? Setahun. Itu juga kalau saya analisa pendapatannya lebih ke dari pajak bumi dan bangunan. Mungkin pajak ya UMKM atau usaha-usaha yang ada di sini. Terus dari PHR-nya juga mungkin pendapatan hotel dan restoran, tapi kan itu masih kecil. Ya kan? Kalau kita berbicara anggaran ya. Buat ngomongin infrastruktur aja sulit Pak Bupati masih. Buat ngomongin operasional saja sulit. Karena kecil sekali PAD-nya. Gitu. Kecil sekali PAD-nya gitu. Jadi kita nggak bisa ngomongin jalan gitu akhirnya. Tapi tentunya sebenarnya kalau di usaha nih, kalau kita bawa ke gaya pengusaha itu kan harus jago lobbying. Jadi yang skill yang harus dikuasai adalah skill communication skill dan negotiation skill. Jadi kalau kalau pengusaha jago berkomunikasi dan negosiasi, saya yakin pengusaha itu pintar lobby. Ya kalau misalkan Pak Bupati bisa melobi mungkin anggaran-anggaran kementerian, saya yakin Buleleng ini pasti akan dapat jatah pembangunan dari pemerintah pusat gitu mungkin. Nah, saya juga jadi penasaran nih, Bli. Kan Bli sebenarnya sudah sangat mapan lah ya di usia muda ini. Kenapa akhirnya masuk ke politik gitu? Masuk ke Golkar? Apakah memang karena ada kegelisahan pribadi kah atau gimana? Sebagai generasi muda dan sebagai masyarakat Buleleng tentunya, politik itu bukan hanya sekedar kita ngomongin masuk partai, Mbak. Iya. Ya nggak? Gimana tuh? Dari lahir aja kita udah berpolitik sebenarnya. Benar nggak? Kalau kita pengen susu, kita nangis dulu kan? Biar dapat itu susu. salah satu strategi biar dapat susu kan? Artinya kan itu personal politik. Jadi kalau kita ngomongin politik yang menyeluruh, dengan kondisi dan pertanyaan-pertanyaan Mbak Kadek tadi, justru masyarakat kan perlu suatu gagasan-gagasan yang baru. Kalau hanya saya jadi seorang pengusaha, kapasitas saya nggak cukup, Pak. Kemampuan saya kurang untuk membantu masyarakat. Tapi kalau saya terjun di dunia politik, pertama saya bisa belajar dari senior-senior saya. Kedua, saya bisa menjembatani kepentingan masyarakat dan penguasa, memangku kebijakan pada saat itu. Contoh nih Mbak, saya nggak mesti jadi anggota dewan, tapi saya bisa membantu masyarakat saya bisa membantu anak-anak muda di Buleleng. Contoh, Bli, saya perlu dibantu komunitas saya, komunitas musik, ya saya coba carikan bantuan di wakil rakyat kita.
Tidak mesti kita jadi anggota dewan gitu. Jadi kalau ya namanya juga anggota dewan, Mbak, pasti kan dia punya keterbatasan. Iya. Yang punya kepentingan dengan beliau kan banyak. Tapi kalau saya masuk ke circle politiknya, maka saya akan bisa membawa kepentingan-kepentingan untuk orang banyak. Gitu. Jadi memang masuk politik untuk kepentingan masyarakat juga sebenarnya, karena nggak bisa, kita harus masuk ke lingkungan itu mau nggak mau untuk ya menggerakkan secara real gitu ya, dari atas gitu ya. Apa gimana, Bli? Gini, jadi saya dari dulu berpikir begini, saya kan besar lahirnya di Singaraja. Di Singaraja. Terus berwirausaha juga di Singaraja. Dari dulu saya penasaran gitu. Kenapa ketika saya jualan, kan saya jualan bisnis saya di properti ya. Kenapa dari dulu saya jualan perumahan, kok dikit banget orang Singaraja yang beli gitu. Oh iya? Iya kan. Oh berarti dari luar kebanyakan? Kebanyakan, karena produk rumah saya komersil, Pak, bukan rumah subsidi. Oke. Jadi kan lebih mahal daripada rumah subsidi. Iya. Kenapa? Di leads yang masuk database marketing saya itu lebih banyak orang dari pasar. Tujuannya apa, Pak, beli rumah di Singaraja? Anak saya mau kuliah di Singaraja, biar nggak pulang pergi ya? Kos gitu, sambil saya investasi. Kenapa? Tentunya kan mungkin daya beli masyarakat kan masih kurang. Iya, daya belinya ya? Bukan rendah ya, masih. Takut saya kalau bilang rendah tuh. Jadi masih kurang. Jadi mungkin belum mampu kalau beli rumah subsidi karena pendapatannya belum sesuai gitu. Nah, akhirnya saya temukan kendala berarti nih di sumber daya manusianya. Kalau saja saya dekat sama anak-anak mudanya, kalau saja saya dekat sama bapak-bapaknya, saya bisa ngomong, saya bisa sampaikan suatu gagasan. Tapi ternyata nggak cukup kalau menjadi seorang pengusaha. Iya kan? Jalan satu-satunya saya masuk ke partai politik. Jadi dengan akses partai politik, saya bisa masuk ke setiap masyarakat dan menyampaikan gagasan. Terus kalau misalkan saya nih ngomong sama masyarakat, seorang pengusaha, ya kan, nggak nyambung, Mbak. Saya ngomong di depan banyak masyarakat, saya akan membawa perubahan kan gitu. Yang ada tuh pengusaha seharusnya ngomong, saya akan menjual produk gitu. Tapi kalau saya ngomong berlatar belakangan saya adalah kader partai ABC gitu misalkan, saya akan membawa perubahan, kan nyambung jadinya. Ya kan? Ini pengusaha ngomong depan masyarakat, kalau ngomong perubahan itu lucu kalau menurut saya. Jadi kalau pengusaha ngomong depan masyarakat itu pasti jual produk gitu. Tapi kalau politikus harus ngomong gagasan. Oke. Masuk ke politik itu kan sebenarnya pasti berat ya, Bli ya? Ada nggak sih tantangan atau keraguannya itu sebenarnya? Banyak banget. Jadi sebelum saya masuk politik itu pun dapat tiket dari istri itu susah banget. Sudah diduga sih. Dapat tiket dari istri itu sulit banget, karena kan akan ada waktu yang hilang. Gitu. Waktu saya bersama istri, waktu saya bersama anak, itu pasti akan hilang. Tapi dengan komunikasi dan saya sampaikan tujuan-tujuannya, ya setengkari istri saya paham. Terus kedua, penghasilan saya pasti akan berkurang. Oh gitu ya, Bli ya? Iya. Karena kalau mau jadi kaya ya pasti jadi pengusaha. Iya, benar juga sih. Ya kan, bukan jadi politikus, Pak. Iya juga ya. Iya kan? Karena kita belum jadi anggota dewan aja. Kalau kita udah dicap sama masyarakat, ya kita udah serasa dimiliki masyarakat. Iya. Sudah melayani lah, harus melayani ya. Jadi ada anak-anak muda yang minta sumbangan inilah, menyampaikan kepentingan inilah. Tapi itulah resiko saya masuk dunia politik, dan saya suka. Memang suka ya, Bli? Suka ketika melihat orang itu tersenyum. Istri saya tuh paham. Jadi saya selalu bercerita, Ma, kalau kita punya makanan di rumah dan itu jatah untuk kita berdua, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan, udah kita ntar aja makannya, nggak apa-apa.
Oh, Jadi ya namanya juga saya pernah susah, gitu ya. jadi tahu gimana rasanya susah lah Mbak. Bayangkan kalau kita sekarang startnya lebih jauh, ya kan, lebih awal ya maksudnya. Kita lebih dekat sama masyarakat, kita lebih dekat sama anak-anak muda Buleleng. Kita sampaikan suatu perubahan dan ide-ide. Saya yakin nggak semua generasi di Buleleng ini, anak-anak muda di Buleleng ini pasti berangkat ke kapal pesiar. Banyak kok peluang-peluang pekerjaan, banyak peluang-peluang usaha yang bisa dikerjakan untuk anak-anak muda. Contoh jadi peternak babi, untuk suplai kebutuhan tradisi di Buleleng. Iya, benar banget. Contoh jadi penjual Banten, contoh jadi penjual buah untuk suplai Banten. Dari tradisi aja sudah menghasilkan peluang usaha. Iya, peluang Itu baru- bisnisnya besar iya sekali kan, ya, Bli. peluang bisnisnya. Kadang kan orang masih sangat berat ya kalau dapat untung Rp1.000 gitu. Saya jualan nasi jinggo untungnya Rp1.000 udah bisa jadi motor Beat dan motornya sampai sekarang masih ada. Gitu. Tergantung kita bagaimana meyakinkan anak-anak muda ini kan perlu dimotivasi, Benar sih. perlu perlu di-mentoring. Ya nggak? Bayangin Mbak, kalau anak-anak muda di Bali ini semua pada berangkat ke kapal pesiar, terus saya sama siapa dong ayah di Merajan sama di Banjar? Iya. Iya sih, benar sih. Enggak. Anak muda di Bali, khususnya di Buleleng ya, itu pinter-pinter dan hebat-hebat loh sebenarnya. Tapi banyak Oke. keluar dari Buleleng. Betul. Kalau yang saya baru rasakan mau ya. jawab. Banyak orang Buleleng yang hebat dan Iya. pinter. Tapi mau nggak dia bertahan di Buleleng? Itu dia yang tadi Iya kan? disebutkan tadi. Saya aja jadi pengusaha di Buleleng itu diledek-ledek sama teman-teman di luar. Ngapain sih jadi pengusaha di Buleleng? Gersang. Segmennya nggak ada. Ya kan? Udah, pengusaha yang hebat adalah lahir di tanah yang gersang, bukan di lahan yang subur. Gitu. Kalau pengusaha lahir di lahan yang subur itu udah biasa, Mbak. Iya. Tapi kalau pengusaha hidup di lahan yang gersang itu pasti luar biasa. Keren sih. Saya tadi sempat keinget sedikit ya Bli ya, tentang Bli bilang kayak selalu mikirin orang lain gitu ya. Jadi Kak Yulita ini sering juga cerita ke saya kayak suamiku tuh nggak tegaan banget ya ngeliat orang susah, ngeliat orang apa. Kakak tuh ngeliat suami kakak tuh kayak misalnya orang susah selalu dibantuin. Ya memang seperti itu karakternya Bli, emang nggak bisa ngelihat masyarakat susah kah atau gimana? Emang terlahir dari dalam kah? Atau memang kayak gimana tuh? Orang susah, kalau orang udah pernah merasa susah, Ya. pasti Nggak tega ya? nggak tega, Mbak. Saya mungkin menciptakan formula sampai ada di titik ini, itu perlu proses yang sangat panjang. Tapi andai kata formula ini saya bagi ke kawan-kawan sebaya saya yakin dia lebih shortcut prosesnya. Wow, Iya kan? pengalaman panjang Betul. itu ya. Dia nggak perlu lagi ngerasain gimana cara hidup Susah. numpang di rumah orang lain. Gimana ketika makan, kita pengen makan sesuatu, ya kan? Tapi kita harus menahannya. Gitu. Itu saya pernah rasain, Mbak. Saya lihat di meja makan orang yang pernah saya tumpangin, itu saya mau ambil gitu, saya tuh mikir berat banget tuh. Oh, daripada saya diusir, lebih baik saya tahan laparnya. Bahkan buat minum aja, Mbak, saya harus mikir gitu. Jadi saya sama istri itu sepakat, siapapun. Kebetulan kami dibantu sama adik-adik kami yang mengasuh anak kami, terus yang mengantar saya kemanapun gitu. Kami lebih sering sebutnya adik-adik gitu. Jadi apapun makanan di meja makan, isi kulkas kami, ayo, itu punya kita bersama gitu. Sama-sama ya, tidak membeda-bedakan. Jadi saya paling anti kalau membedakan sesuatu, karena jelek banget rasanya, Mbak. Gitu ya, Dan Bli, ya sekarang saya dapat istri yang sefrekuensi dan mau mendukung saya gitu. Iya.
Istri saya juga sepakat. Iya. Jadi kita harus seperti itu sama siapapun. Bahkan di warung ini pun kalau ada biasanya orang-orang yang datang dari Trunyan itu biasanya jualan apa namanya? Golok, jualan pisau gitu. Udah stop di sini udah otomatis. Dia kasih aja nasi goreng. Gitu. Berapa sih, Mbak? Iya. Kan dia makanannya layak gitu. Wow. Saya tuh pernah makan nasi sisa loh. Masih sisa. Jadi di Kedonganan itu ada teman saya chef. Orang kaya itu kan makanya sedikit tuh. Jadi buat gimana sih rasanya seafood tuh begitu. Dia ngajarin saya tuh makan nasi sisa. Jadi ada seafood yang dipotong gitu. Udah kita makannya enak gitu. Jadi buat cara makan enak itu saya ada tutorialnya dulu gitu. Nasi sisa-sisa di restoran Kedonganan itu sana saya naik motor gitu. Saya pengen suatu saat nanti anak yang lahir dari keluarga sederhana dan bukan siapa-siapa ini bisa membawa perubahan bagi orang banyak. Dan saya nggak mau ada anak-anak Buleleng yang merasakan nasib yang sama seperti saya. Bukan berarti saya menyampingkan keluarga saya. Prinsip saya selesaikan dulu yang ada, baru saya keluar gitu. Wow. Gitu. Saya nggak heran sih di usia segini beliau sudah memikul banyak beban kehidupan lah ya, mungkin dari ya apapun itu lah ya. Iya, Keren terkadang kita banget. akan didewasakan oleh situasi dan keadaan. Berarti beli banyak belajar dari pengalaman hidup ya, lebih banyak dari pengalaman hidup sendiri ya. Dewasa dari pengalaman, dari penderitaan mungkin ya. Ya, makanya saya selalu bilang kepada siapapun, saya selalu bersyukur dilahirkan di keluarga ini. Saya bersyukur diberikan orang tua yang mengajarkan saya banyak hal, terutama kemandirian. Kalau orang sering nanya itu, kamu dendam nggak sama bapakmu? Kamu dendam nggak sama ibumu? Ya buat apa gitu? Saya udah dilahirnya udah terima kasih gitu. Walaupun pada faktanya ibu bapak saya sama-sama menikah gitu. Dan kadang-kadang kan saya juga manusia, ada rasa kerinduan. Ketika saya sudah merasa ada di titik ini, mereka tidak bersama saya gitu. Ya tapi ini adalah sebuah perjalanan hidup yang memang sudah diberikan oleh Tuhan dan nggak bisa saya tawar gitu. Kalau bisa saya tawar, mungkin saya lebih memilih jadi anaknya Pak Jokowi, biar langsung jadi wapres, Pak. Gitu. Iya. Jadi bukan berarti saya sok peduli banget sih sama masyarakat, tapi karena saya pernah ada di titik ya fase tersulit lah menurut saya, dan bahkan mungkin ada banyak orang yang lebih sulit daripada saya. Jadi setidaknya ketika saya bertemu dengan siapapun, saya bisa memberikan suatu kebahagiaan dan bisa bermanfaat lah bagi mereka, Mbak. Wow. Jadi tujuannya apa gitu? Saya pengen anak-anak saya bisa menceritakan dan bercerita kepada orang bahwa papaku itu hebat gitu. Karena saya belum bisa menceritakan itu gitu. Saya sering cerita sama istri gitu. Mah, tolong bantu saya gitu. Di tengah aktivitas saya yang terlalu banyak di luar, tolong bantu menceritakan saya kepada anak-anak saya gitu. Jadi biar anak-anak saya tuh nggak lupa sama papanya gitu. Jadi saya pengen anak-anak saya tuh bercerita suatu saat nanti bahwa papaku tuh orang hebat gitu, mamaku tuh orang hebat. Saya nggak akan fokus mewariskan harta kepada anak, tapi saya lebih mewariskan legacy kepada mereka. Gitu. Setidaknya kamu jadi orang yang sama kayak papa lah gitu. Gitu sih. Wah, keren sih. Saya agak terbawa suasana nih dengan ceritanya ya, Beli ya. Keren Beli. Gitu sih, Mbak. Bukan berarti saya sok peduli sih sama masyarakat, tapi ya jadi di kondisi sulit itu berat.
Iya, makanya Beli bisa sampai posisi ini di usia segini kan ya Beli ya. Karena kalau misalnya memang tidak ada tekad yang dari dalam, itu saya rasa akan sulit sih sepanjang ini gitu ya. Berarti ada nggak sih Beli kayak turning point di kehidupannya Beli itu, udahlah aku pengen bermanfaat untuk masyarakat gitu. Ada nggak sih kayak fase kliknya gitu? Itu kan kalau dibilang itu adalah sebuah kebutuhan bagi saya, Mbak. Oh gitu ya? Jadi kebutuhan saya adalah saya ini harus bermanfaat bagi orang banyak. Karena selain tabungan investasi, kita harus ada tabungan karma juga, karena kita orang Bali kan, Mbak. Saya sering tuh sedikit debat lah sama istri saya. Kadang, kita aja belum begini Pak, kamu udah gini gitu. Ya ini kesempatan kita untuk membantu seseorang. Gitu. Selain itu kan ada tabungan karma yang kita nggak tahu apa isinya ke depan dan apa yang akan kita petik nanti. Gitu. Setidaknya nenek saya tuh mengajarkan, nenek saya itu adalah orang yang menurut saya paling ikhlas. Jadi masa kecil saya itu kan lebih dekatnya sama atau nini saya gitu. Kalau saya sebutnya itu atau nini karena lingkungan Puri kan. Jadi beliau mengajarkan saya tentang etika, tentang keikhlasan, gimana caranya kita bisa tersenyum pada saat kita luka gitu. Jadi atau nini saya tuh ya dulu kalau ada kawannya gitu minjem uang nggak ngembalikan masih bisa senyum beliau Mbak. Padahal beliau sulit gitu. Wow. Dan beliau selalu ya udah kita jalanin aja meskipun belum baik gitu. Ini seperti ini gaya gitu, anggun. Gitu. Ya setidaknya kalau saya nggak bisa 100% mengikuti karakternya beliau, ya minimal 45% lah. Karena saya masih ada proses panjang yang harus saya ikutin. Hidup saya kan masih panjang. Dan saya selalu mendekatkan diri kepada senior-senior. Itu alasan saya kenapa masuk organisasi, karena di organisasi itu pasti ada circle-circle yang bagus. Jadi saya pasti akan bertemu para senior di sana. Saya tidak malu untuk bertanya, gimana caranya jadi orang yang sukses kayak Bapak. Wow. Entah itu sukses secara bisnis, sukses menjadi kepala rumah tangga, sukses menjadi ayah, itu kan beda-beda. Beda-beda. Ada yang suksesnya di bisnis, ada mungkin suksesnya yang menjadi kepala rumah tangga gitu. Wow, keren Beli. Iya Beli, kalau misalnya ngomongin soal istri gitu ya Beli ya, kan kebetulan saya kenal beliau Kak Ayulita ini dari SMP kali ya, dari kita kecil lah, dari kita kecil. Saya nggak heran sih jodohnya tuh Beli Krisna ini, karena Kak Ayulita sendiri ini orangnya, saya juga mengagumi beliau ya. Dia tuh orangnya lurus banget, lurus kayak nggak tahu ya, kayak baik banget gitu. Ya kita bersahabat walaupun saya nggak di Bali, beliau tuh tetap merangkul saya gitu. Makanya sampai sekarang kita awet lah, kita berpasangan, bersahabat gitu ya. Nah, kalau menurut Beli sendiri nih, gimana sih sosok wanita di peran kehidupan Beli nih, mungkin di kesuksesan, di karir atau di keluarga gitu? Menurut saya ya jadi kata sangat punya peran yang luar biasa, dewa Siwa aja tanpa dewi-dewinya gitu, kan nggak bisa stabil. Bahkan saya pun ini kalau nggak didampingi sama istri saya, mungkin saya nggak ada di podcast ini juga. Jadi saya sangat bersyukur istri saya tuh punya karakter yang sangat pengertian. Kan banyak tuh istri-istri yang nggak bisa ngerti waktunya suaminya, nggak bisa ngerti tentang pergaulan suaminya gitu. Bahkan kadang saya malu-malu sendiri dan sadar-sadar sendiri. Mungkin Mbak Kadek tahu pergaulan seorang pengusaha itu kan bebas banget ya. Kadang dia bisa ada di ini, di itu, terus bergaul sama banyak lawan jenis gitu. Tapi kayak saya tuh jadi suami yang beruntung banget. Saya punya istri yang memberikan kepercayaan penuh. Dan jadinya saya kayak jadi suami tuh, waduh makin takut aja gitu. Malah malah makin takut saya gitu.
Karena istri saya tuh biasa-biasa aja dia, gitu. Mungkin di balik dia biasa-biasa aja itu kan ada usaha untuk berpikir positif. Ya. Itu kan sulit. Nah, wanita itu kan sensitif, kaum sensitif, mohon maaf ya, Betul. lebih sensitif dia. Dan saya sudah berjanji sama mamahnya gitu, saya akan bertanggung jawab penuh. Kalau mamahnya nanya, kamu bisa bahagiakan anak saya gitu, saya belum bisa, saya jawab belum tentu mah, tapi saya bisa bertanggung jawab penuh dengan anaknya mama gitu pada saat itu. Kalau mertua saya tanya, ya namanya juga rumah tangga kan pasti ada ya perdebatan kecil, itu kan hal yang wajar. Namanya juga saya masih umur pernikahannya masih tergolong baru gitu. Tapi kalau bisa dibilang tanpa istri saya mungkin saya nggak ada di titik ini gitu. Istri saya itu secara tidak langsung, walaupun dia tidak karakter wanita yang banyak omong gitu, tapi secara tidak langsung dia sudah jadi support sistem yang luar biasa lah gitu. Wow. Dengan memberikan pengertian kepada saya, dukungan penuh terhadap keputusan-keputusan saya. Karena dia yakin bahwa saya lah pemimpin yang satu-satunya pemimpin di rumah tangga ini. Gitu. Wow. Jadi selain itu istri saya tuh spiritualnya bagus. Iya betul. Mungkin kalau tidak ada nama saya di setiap doanya, mungkin bisa dibilang hari ini saya udah nggak ada. Gitu. Bisa jadi saya kenapa kecelakaan atau bagaimana. Di doa istri saya tuh pasti ada nama saya, karena saya sering diajak sembahyang soalnya sama istri gitu. Gitu ya, namanya cowok kan gitu. Ya pasti agak malas-malas gimana. Jadi ceritanya tuh kalau istri saya kan lebih duluan kalau berangkat kerjanya, saya lebih siang. Gitu. Jadi ada kebiasaan istri saya tuh kayak alarm saya gitu. Jadi alarm hidup saya gitu. Pagi pas saya mau berangkat itu kan kadang-kadang saya nggak ngabarin istri, ya kan? Istri tuh pasti nanya, "Pak, udah jalan?" gitu. Oh, kalau saya udah jawab sudah, pasti ada lanjutan pertanyaan. Kamu sudah sembahyang gitu. Jadi pernah ada cerita di mana saya sudah keluar rumah, balik lagi karena saya lupa sembahyang. Oh gitu ya. Jadi harus ya. Iya gitu. Bukan kami sepakat bahwa sembahyang itu bukan suatu keharusan. Oke. Tapi kebutuhan. Kebutuhan. Kalau kita tidak dilindungi oleh beliau itu, ya mungkin kita tidak dipertemukan oleh orang-orang yang baik. Betul. Kita tidak ditunjukkan jalan yang baik gitu. Saya yakin itu gitu. Bukan berarti saya orang spiritual ya. Iya, saya paham, gitu. saya paham. Saya juga yakin kalau rezeki, jodoh itu penuh urusan Tuhan sih. Dan di balik wanita Bali yang mungkin saat ini sudah sangat limited ya, karena kan kebanyakan wanita Bali sekarang itu lebih fokusnya ke pedal mungkin ya, atau lebih ke ya apalah itu. Tapi istri saya masih ingat untuk kapan odalan di Merajan gitu, kapan kita harus sembahyang ke luar gitu. Jadi enak dari minute sama istri gitu. Walaupun istri saya tuh kalau dibilang nggak bisa masak tapi bisa gitu. Nggak bisa masak tapi bisa. Iya gitu. Karena awalnya dia nggak bisa masak, jadi bisa masak. Proses ya rumah tangga kita itu dari nol banget ya. Iya, dari dia katanya nggak bisa masak, gini akhirnya bisa gitu. Dia mau belajar, istri saya tuh mau belajar. Iya, Kak Yulita tuh memang dari dulu spiritual, sangat mandiri, pengertian. Iya gitu. Dia memang kayak gitu sih karakternya dan lurus gitu. Dia nggak ikut arus gitu. Betul. Tipikalnya. Percaya nggak kalau saya tuh lebih sering istri saya tuh kayak cuek dia. Jadi udah aku mau ke ini gitu sendiri gitu. Kamu nggak bisa nganterin nggak apa-apa gitu.
ini ngambek atau gimana gitu. Oh ternyata dia tuh memang orangnya gitu. Jadi saya kayak ngerasa aman aja. Kalau saya istri kadang-kadang sama anak-anak kemana gitu tanpa saya, karena agenda saya nggak bisa saya tinggalkan. Jadi mandiri banget istri gitu. Betul. Gitu. Mandiri banget sih dia, Bli. Nah, Bli, saya akan masuk lagi ke topik-topik akhir ya, Bli, ya mungkin ya. Karena waktunya sudah hampir habis. Iya. Nah, jikalau Bli Krishna ini mampu membangun Bali Utara, apa satu hal yang menjadi prioritas yang akan dilakukan untuk Bali Utara ya? Membangun sumber daya manusianya. Oh, sumber daya manusianya ya? Jadi kalau sumber daya manusianya yang kita belum create, saya rasa pembangunan apapun yang ada di sini, bayangkan kalau ada kasino di Bali Utara, atau kalau ada bandara di Bali Utara, kalau ada apapun di Bali Utara, terus SDM-nya belum mampu, Belum siap ya? ya kan? Sulit ya? Secara tidak langsung, dengan saya fokus kepada sumber daya manusia, saya akan yakin masyarakat kami itu tidak parno sama tidak tidak takut terhadap urbanisasi. Bukan berarti saya radikal ya, tapi kan kami ini harus dapat jatah yang layak di pekerjaan-pekerjaan yang akan ada di Beleleng nanti. Jadi kalau sumber daya manusia, contoh Siap ya? saya buat program kursus bahasa Inggris gratis, ya kan. Kedua, contoh kalau ada 10 yang seperti Mbak Kade aja nih, buat podcast kayak gini, itu kan udah secara tidak langsung investasi di YouTube. Entah kapan monetizing kita kan nggak tahu, ya kan. Atau contoh, ada beberapa anak muda yang punya skill menjual tapi belum diasah. 10 aja deh, udah aman pengusaha-pengusaha di Beleleng. Gitu. Makanya ya kita harus ngomongin sumber daya manusia menurut saya. Gitu. Menurut Bli ini PR yang panjang nggak sih mengenai sumber daya manusia di Beleleng ini, atau Bli memang sudah aktif untuk memberikan edukasi juga ya ke anak-anak muda ya, atau gimana? Challenge-nya ada nggak sih, Bli? Oh, challenge-nya saya yakin ada. Tentunya perlu konsistensi, perlu tekad dan niat dan itu secara tidak langsung akan berdampak bagi saya juga. Contoh, kalau banyak anak-anak muda yang sukses, secara tidak langsung ke depannya tidak ada lagi yang takut beli rumah komersil. Tidak ada yang takut lagi nongkrong di Banyan. Oh gitu ya, Bli ya? Coba kalau misalkan dari awalnya dia punya bekal cuma 50.000, terus bertambah jadi 200.000, mungkin nggak dia terus-terusan makan di warung atau di warung makan sederhana? Ya pasti kan sesekali bolehlah bisa makan di Banyan, bolehlah makan di ini. Iya sih. Dan di antara pilihan-pilihan tempat nongkrong yang banyak, saya yakin pasti hidup. Gitu. Menurut saya seperti itu. Wow, keren nih. Jadi kalau nggak kita siapkan sumber daya manusia, contoh kalau ada bule-bule yang sudah mulai tertarik untuk main ke Singaraja, tapi anak-anak mudanya belum bisa bahasa Inggris, ya masa kita tinggal sambut dengan I'm sorry, I'm so bad English aja kan? Berat kan? Ya nggak? Gitu. Bener sih, harus diiringi dengan SDM yang siap ya, Bli ya, di Beleleng ini ya. Dan menurut saya optimis sih, Beleleng ini masyarakatnya atau anak-anak mudanya itu bisa untuk mengangkat Bali Utara ini kalau mau gitu, atau kalau kompak gitu ya, Bli. Menurut Bli gimana? Kan Bli juga menjadi ketua HIPMI juga ya, HIPMI Bali. Bukan. Sorry. Bukan ya? Bukan, saya cuma jadi ketua bidang. Nah, kalau ketuanya itu Pak Agung Bagus Praktis Salim. Ketua bidang HIPMI Bali ya? Saya di bidang 5, ketua bidangnya. Nah, itu tuh gimana Bli ngelihatnya, Bli? Kalau di HIPMI pun sekarang Pak Ketua, Pak Ajus, ketum kami, sangat fokus.
Sangat fokus. Jadi pengurus-pengurus yang nggak becus ngurus kebidangannya itu di reshuffle sama beliau. Oh wow. Jadi kita memang dituntut untuk memang ngabdi buat sesama pengusaha gitu. Jadi kita memang dituntut untuk fokus membawa dampak dan perubahan yang besar bagi para pengusaha yang ada di Bali. Wah, keren. Oke, next kita bisa bahas detail banget apa yang dilakuin sama teman-teman HIPMI kali ya, Beli. Betul. Nanti Pertanyaan terakhir nih, Beli. Oke. Pertanyaan terakhir. Dari semua yang Beli lakukan ini sangat sibuk, sangat hektik. Apa sebenarnya end goal kehidupannya Beli Krisna? goal kehidupan saya tuh saya bisa bermanfaat bagi keluarga saya terutama dan banyak orang. Dan tanah kelahiran saya di Buleleng tercinta ini tidak lagi dicampakkan di setiap datang menjadi salah satu daerah termiskin. Itu harapan saya bisa lebih berdampak bagi tanah kelahiran saya. Wow. Sehingga ke depan ya namanya kita orang Hindu kan ada fase-fase kehidupan ya Brahmacari, Grahastha Asrama, Vitsuka, Wanaprastha, Vitsuka. Minimal pada saat saya sudah Wanaprastha, Buleleng ini indah gitu. Wow. Semoga segera tercapai cita-citanya. Ya. Kalau aja ada 10 Beli Krisna nih, pasti Buleleng maju, saya yakin banget sih. Astagfirullah. Tentunya harapan saya Mbak Kadek bisa balik lagi ke tinggal di Buleleng ke depannya gitu. Astungkara, mungkin kita bisa ngelakuin apa gitu bersama-sama untuk ya mengekspos keindahan Buleleng lah, potensi-potensinya Beli. Siap. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk insight-nya, pengalaman semuanya Beli. Saya ngerasa pribadi ya, banyak banget pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa saya ambil, saya petik lah ya. Mungkin nextnya bisa diajarin cara berbisnis ala Beli Krisna nih, tapi next ya. Nanti kita ngobrol di segmen yang lain. Ini karena harus tunggu travel sebentar lagi. Oh gitu. Saya akan balik lagi ke Jakarta. Ke Tabanan, Tabanan. Tabanan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sukses selalu dan juga ya semoga semakin berdampak untuk Buleleng ya Beli ya, semakin bersuara untuk Buleleng. Saya yakin juga masyarakat di sini pasti membutuhkan apa ya, sosok-sosok ataupun pemimpin yang berani untuk mengutarakan pendapatnya. Mohon dukungan juga. Selalu pasti. Nanti kita sharing-sharing. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Beli Krisna, mungkin ada sosial medianya akan ditampilin. Boleh, saya ada Instagram Krisna_Wikananda, ada TikTok juga Krisna Wikananda, ada Facebook juga Krisna Wikananda. Siap. Di situ Beli Krisna sering memberikan apa ya, bantuan-bantuan ataupun edukasi-edukasi ya buat masyarakat di sosial medianya Beli ya. Ya lebih ke sharing-sharing gitu. Edukasi. Jadi saya percuma juga kalau kita ngomong di sosial media gitu. Jadi lebih ke laporan aja, biar nggak kosong aja. Mungkin ada orang yang pengen tahu saya gitu, bisa cek sosial media saya lebih seneng ngobrol langsung, ngopi bareng teman-teman, anak-anak muda gitu. Iya. 1-2 orang, biasanya di kantor saya ada anak-anak muda yang ngobrol. Teman-teman SMA gitu biasanya. Keren. Gitu. Baik, terima kasih Beli udah hadir.